kita sedang mendekati bagian akhir musim Formula 1 dan Ferrari, serta Mercedes mungkin memutuskan untuk mengganti mesin untuk balapan di Brasil. Mengapa? Karena itu adalah akhir pekan terbaik untuk dihadapi dengan mesin baru. Kita tahu bahwa setiap tim memiliki 4 mesin yang tersedia setiap musim dan selalu mencapai batas di akhir musim karena tidak pernah ada mesin dengan sedikit kilometer. Oleh karena itu, baik Ferrari maupun Mercedes mungkin mengambil keputusan ini. Dalam video hari ini, kita akan melihat bagaimana Ferrari mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya. Kita harus melihat pernyataan dari mantan orang Maranello yang memberikan pandangannya tentang Ferrari dan Lewis Hamilton. Kita juga harus membahas perjuangan untuk kejuaraan dunia, karena Steiner telah memberikan pandangannya tentang Norris, Verstappen, dan Piastri. Sebelum kita mulai, saya sarankan, jika kalian suka video ini, beri dukungan dengan menyukai, dan sekarang mari kita lihat semuanya secara detail. Setelah 2 balapan berturut-turut di Amerika, Ferrari kembali menemukan daya saing dan merebut kembali posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor. Hasil yang tetap mengecewakan meskipun ada kemajuan. Kemenangan sudah hilang lebih dari 1 tahun. Sementara itu, di luar 5 besar, ada beberapa pembalap yang memberikan kejutan. Kita telah melihat performa Oliver Biermann di Meksiko dalam percobaan. Balapan yang solid dengan Haas didorong oleh mesin Ferrari yang menunjukkan tingkat efisiensi yang luar biasa. Tetapi apa data yang paling menarik? Bahwa 5 mobil dengan unit daya Ferrari berada di 10 posisi teratas. Hasil yang menekankan keandalan dan konsistensi mesin dari Maranello dan Yang dalam menghadapi akhir musim dapat membuat perbedaan. Semua tim, termasuk Ferrari, sekarang sudah mencapai batas jumlah komponen yang dapat dihomologasi. Dalam skenario ini, manajemen rotasi mesin yang cerdas terbukti sangat penting untuk menghindari penalti di grid. Tetapi pada akhirnya kejuaraan semakin mendekat, dan mempertahankan garis konservatif ini mungkin tidak lagi cukup. Tim bekerja sama dengan mitra teknis, secara konstan menganalisis minyak dan pelumas untuk mengevaluasi kondisi mesin. Ini adalah proses yang sangat canggih melalui spektrometri emisi optik, di mana logam keausan diidentifikasi, sementara spektroskopi inframerah mendeteksi kontaminasi, degradasi, atau sisa bahan bakar. Dalam kata sederhana, jika ada tanda-tanda kerusakan, mesin berbicara dan tim mendengarkannya. GP Brasil dapat menjadi tempat yang ideal untuk menghomologasi komponen baru dan menerima penalti yang dihitung. Sirkuit Interlagos memang menawarkan banyak peluang untuk menyalip dan, seperti yang diajarkan sejarah, tidak mustahil untuk bangkit dari belakang. Cukup ingat Hamilton pada tahun 2021 ketika ia memulai dari belakang dalam balapan sprint dan menang pada hari Minggu. Justru karena itu, Ferrari dan Mercedes sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan unit daya baru. Untuk Rosa, pilihan bisa jatuh pada Charles Leclerc, mengingat Hamilton sudah menjalani penalti di Belgia. Akhir pekan di Sao Paulo akan segera diikuti oleh Grand Prix Las Vegas, sebuah trek bergaya speedway kota dengan lintasan lurus yang sangat panjang, kecepatan rata-rata sangat tinggi. Di sana setiap tenaga tambahan dapat membuat perbedaan. Itulah mengapa di Maranello terasa udara keputusan. Lebih baik mengorbankan Interlagos untuk bertaruh semuanya pada kemenangan di Las Vegas, kesempatan terakhir yang sebenarnya untuk menghapus angka 0 dalam kotak kemenangan musim ini. Dengan cara yang sama, Mercedes juga sedang mempertimbangkan strategi yang sama. Silver Arrows, setelah kemenangan ganda di tahun 2024 di sirkuit Amerika, tahu bahwa mereka dapat bersaing dengan mesin baru dan didorong maksimal. Dalam semua ini, Red Bull dan McLaren tidak bisa membiarkan diri mereka terganggu. Jika Ferrari dan Mercedes tiba di Las Vegas dengan mesin baru dan setelan agresif, tantangan untuk gelar akan menjadi sangat rumit. Bagi Verstappen dan Norris, setiap poin yang hilang dapat terasa seperti beban berat, terutama dalam akhir yang margin kesalahannya menyusut menjadi 0. Oleh karena itu, Grand Prix Brasil menjadi akhir pekan dengan pilihan yang menentukan. Siapa yang berani mengorbankan satu balapan untuk mendapatkan kekuatan di akhir? Ferrari dan Mercedes tampaknya siap mengambil risiko, menyadari bahwa 4 balapan berikutnya tidak akan memberi ruang untuk kompromi. Dan perhatikan bahwa Lewis Hamilton, Charles Leclerc, dan Frederick Vasseur sedang membangun kembali Ferrari dan ingin melakukannya dari dasar. Memang ada 3 aspek kunci yang akan diperbaiki untuk tahun 2026. Sejak akhir pekan pertama, Hamilton telah mendorong untuk mengubah prosedur internal tim. Pernyataannya setelah kualifikasi GP Meksiko tidaklah sembarangan. Lewis berbicara tentang proses adaptasi yang sedang dalam tahap penyelesaian, menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap metode kerja Ferrari sedang tumbuh. Juara dunia 7 kali itu tidak pernah menghindari kebenaran. Pada awal musim, ia sudah menyoroti keterbatasan kuda jingkrak, proses yang terlalu lambat, komunikasi internal yang tidak jelas, dan keputusan operasional yang tidak selalu sejalan dengan masukan dari pembalap. Tema yang berulang kali terjadi di Monza, Baku, dan Singapura sebelum tampil kuat di Austin dan Meksiko. Akhir pekan di mana potensi SF25 jelas terlihat, tetapi hasilnya tidak tercapai karena masalah manajemen detail. Hamilton tidak hanya berbicara tentang prosedur, tetapi juga eksekusi. Kemampuan untuk mengubah pekerjaan di trek menjadi kinerja nyata. Dan disinilah tujuan dari rencana baru yang diinginkan oleh Vasseur dan Hamilton bermain. Membangun struktur yang lebih responsif, mampu memperbaiki kesalahan secara real time, dan meningkatkan koneksi antara pabrik dan trek. Pendekatan yang telah disempurnakan oleh Mercedes selama dominasinya, dan yang ingin ditiru oleh Ferrari hari ini. Lewis membawa budaya kesempurnaan yang terdiri dari analisis, data, dan disiplin, dan inilah yang membuat tim Brackley menjadi mesin perang selama bertahun-tahun.
Di Maranello, tidak ada orang yang mampu memperkenalkan mentalitas ini. Sekarang ada. Jika ada aspek yang sangat ditekankan oleh Hamilton, itu adalah pengelolaan ban. SF25 seringkali berperilaku seperti mobil yang tidak dapat diprediksi. Keseimbangan berubah dengan cepat, jendela penggunaan optimal sangat sempit, dan pemahaman tentang campuran tetap menjadi salah satu kelemahan dari proyek ini. Dalam Formula 1 modern yang dikuasai oleh ban, Anda tidak boleh tidak memahami mereka. Lihatlah McLaren, yang selama 2 musim telah membangun sebagian besar peningkatan kualitasnya dari hal ini. Pemahaman tentang karet, optimasi pengaturan, dan presisi dalam jangka panjang. Ferrari di sisi lain, masih kesulitan untuk mereplikasi kebaikan kerja di pabrik saat di lintasan, menandakan bahwa aliran data antara simulator dan kenyataan belum sepenuhnya selaras. Dan kemudian ada Charles Leclerc, pembalap asal Monaco yang selama 7 tahun memikul ambisi Ferrari. Charles tidak pernah berada dalam tim yang dominan, dan hal ini tercermin dalam cara kerjanya. Dia adalah pembalap yang beradaptasi, yang menemukan kecepatan bahkan dalam kondisi yang tidak sempurna. Ini adalah kelebihan besar, tetapi juga sebuah batasan. Memang ketika Leclerc berhasil memaksimalkan mobil yang tidak seimbang, tim berisiko meyakini bahwa pengaturan yang dipilih adalah benar, padahal seringkali hanya bakat pembalap yang menutupi masalah dasar. Hamilton di sisi lain, tidak puas, dia menginginkan mobil sempurna sebelum menyesuaikan diri dengannya. Dua filosofi yang berbeda tetapi saling melengkapi, dan disinilah Ferrari ingin membangun kekuatannya. Menurut informasi dari sumber internal, Di Maranello sedang bekerja pada prosedur pengembangan baru dan pengelolaan umpan balik yang berbeda antara pembalap, insinyur, dan simulator. Dalam tahap pengaturan, teknisi sekarang menganalisis lebih banyak konfigurasi virtual, tetapi di lintasan hanya menguji yang paling menjanjikan. Perbedaan dibuat oleh pembalap dalam memahami arah yang harus diikuti dan ide yang harus dibuang. Leclerc, dengan kepekaannya, berhasil memaksimalkan paket yang tidak sempurna. Hamilton, di sisi lain, membawa metode untuk membuat paket-paket tersebut menjadi sempurna. Dua dunia yang, jika selaras, dapat mengubah Ferrari menjadi tim yang akhirnya lengkap. Tetapi pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan semua orang adalah, bagaimana Ferrari bisa meningkat begitu pesat dari Singapura ke Austin? Memang, dalam 2 balapan terakhir, Ferrari akhirnya menunjukkan potensinya di lintasan, berhasil berjuang secara konsisten untuk podium. Tetapi apakah mereka akan dapat melanjutkan seperti ini hingga akhir musim? Sejak akhir pekan di Austin, tim mulai memanfaatkan dengan lebih baik apa yang sudah mereka miliki. Mereka meraih 2 podium berturut-turut, 2 balapan bersih, dan 2 penampilan solid dari Leclerc dan Hamilton. Menurut Vasseur dan Lewis sendiri, kuncinya adalah pelaksanaan. Dalam kualifikasi terlihat Ferrari yang lebih teratur, dengan pengelolaan ban yang akhirnya konsisten. SF25 cenderung kesulitan dalam memanaskan ban, meskipun sangat lembut dalam menghindari pemanasan berlebih. Karena itu, tim telah memodifikasi perilaku lubang udara rem depan, menutupnya lebih banyak untuk menghasilkan panas tambahan. Pilihan yang sangat membantu dalam sesi kualifikasi. Proses persiapan untuk putaran cepat juga telah diperbaiki. Tidak ada lagi menunggu lama di pit lane, dan tidak ada lagi putaran peluncuran yang terburu-buru, tetapi pengelolaan suhu yang tepat. Hasilnya adalah bahwa di kota Meksiko, Hamilton dan Leclerc memiliki ban yang sempurna dalam jendela di bagian paling kritis dari lintasan, yaitu sektor tengah. Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan rem. Di Singapura, Ferrari terpaksa melakukan lift and coast yang berlebihan. Sementara di Meksiko pendekatannya jauh lebih seimbang, mirip dengan pesaing langsungnya. Dan semua ini ditambah dengan kelas dari Leclerc yang sempurna dalam pengelolaan ban dan kecepatan balapan. Pelaksanaan, dalam kata lain, benar-benar telah meningkat, tetapi tidak cukup sendirian untuk menjelaskan lompatan ke depan. Elemen penting dari 2 balapan terakhir hampir tidak diperhatikan, yaitu pilihan campuran dari Pirelli. Di Austin dan Meksiko, pemasok memilih untuk melakukan lompatan campuran membawa ban yang jauh lebih lembut dari biasanya. Ferrari menderita ketika harus memaksimalkan pada periode panjang dan dengan ban keras, tetapi merasa sangat nyaman ketika harus mengendalikan pemanasan berlebih. Tidak heran McLaren, yang unggul dalam aspek ini, menang dan mendominasi di Meksiko, sementara Mercedes, yang dikenal lebih agresif pada ban, kesulitan sepanjang akhir pekan. Dan faktor lain yang sering diremehkan adalah tinggi dari tanah. Tahun ini, Ferrari sangat menderita karena degradasi plank, bagian bawah mobil yang terlalu sering menyentuh aspal ketika turun di bawah ketinggian tertentu. Tetapi di Austin dan Meksiko, konteks bermain menguntungkan. Di Meksiko, Hamilton akhirnya lebih dekat dengan Leclerc kurang dari 0,1 dalam kualifikasi, menunjukkan SF25 yang lebih stabil dengan pengaturan yang kurang ekstrem dan lebih dapat diprediksi. Sekarang, giliran Grand Prix Brasil dan di sini kondisinya berubah lagi. Interlagos adalah sirkuit yang bergelombang, tapi tidak separah Austin. Memerlukan beban pada tikungan menengah lambat, tetapi tidak memungkinkan untuk menurunkan mobil terlalu banyak. Dalam praktiknya, tantangan yang lebih normal tanpa variabel ekstrem yang telah membantu Ferrari dalam 2 balapan terakhir. Tetapi mari kita dengarkan kata-kata dari mantan Maranello yang telah bekerja dengan Ferrari selama beberapa tahun dan yang telah memberikan pandangannya tentang situasi Hamilton. Esteban Gutierrez, mantan penguji dan pembalap ketiga tim, ingin membela juara dunia 7 kali setelah musim pertama yang kompleks, tetapi jauh dari kegagalan. Ferrari adalah kekacauan yang terorganisir dengan baik, kata orang Meksiko itu. Sebuah kalimat yang merangkum dengan sempurna apa yang banyak orang di dalam paddock pikirkan, tetapi sedikit yang berani mengatakannya. Melihat hasil murni, tahun 2025 Hamilton tidak bersinar. Namun, mereka yang mengamati dengan dekat melihat evolusi yang jelas. Setelah jeda musim panas, Lewis berulang kali menekankan bahwa dia akhirnya menemukan kepercayaan pada SF25, belajar memahami batasannya dan memanfaatkan potensinya.
Di Meksiko, tanpa penalti dalam duel dengan Verstappen, dia bisa saja finish di belakang Leclerc. Di Austin, ia berhasil meraih posisi keempat dalam sprint dan Grand Prix, mengonfirmasi kemajuan nyata dalam kecepatan dan pengelolaan ban. Hamilton sedang membangun, tidak sedang berimprovisasi. Dan frasa dari Gutierrez sangat menggambarkan. Kekacauan yang terorganisir dengan baik menggambarkan dengan sempurna realitas Ferrari, sebuah tim yang hidup dari gairah, reaksi emosional, kecerdasan tiba-tiba, dan momen kekacauan kreatif. Sifat inilah yang membuat Ferrari berbeda dari yang lain, tetapi juga lebih sulit untuk dikendalikan. Hamilton, yang berasal dari lingkungan yang sangat metodis seperti Mercedes, sedang belajar untuk hidup dengan dualitas ini. Tertib dan kekacauan, perhitungan dan hati, logika dan kegilaan. Jika ia berhasil menemukan keseimbangan antara dua dunia ini, ia bisa menjadi simbol era baru Ferrari. Tetapi kita juga harus membicarakan situasi Verstappen dan Red Bull. Apakah mereka masih bisa bersaing untuk kejuaraan dunia pembalap? Atau apakah terlalu sedikit balapan dan terlalu banyak poin untuk mengejar pemimpin klasemen? Lando Norris, di Meksiko, Max Verstappen mengambil risiko besar. Akhir pekan yang bisa menandai akhir perjuangannya di kejuaraan dunia berubah menjadi ujian bertahan hidup sempurna, diakhiri dengan posisi ketiga yang sangat berharga. Meskipun ada kesulitan teknis dan RB21 yang mencapai batas di jalur yang kurang menguntungkan, Red Bull membuat setiap keputusan yang tepat, berhasil membatasi kerusakan dan menjaga harapan tetap hidup. Di atas kertas, Meksiko seharusnya menjadi salah satu balapan terburuk bagi Red Bull. Ketinggian yang tinggi, grip rendah, dan beban aerodinamis yang berkurang seharusnya membuat RB21 mendapat hukuman berat. Dan memang, akhir pekan dimulai dengan tantangan. Namun, melawan semua prediksi, Verstappen berhasil naik podium, mengurangi jarak di klasemen dari Piastri, meskipun jarak dari Norris tetap lebih besar. Namun, posisi ketiga itu sama berharga dengan kemenangan. Akhir pekan di Meksiko menyoroti masalah utama Red Bull dalam fase kejuaraan ini. Selimut terlalu pendek antara keseimbangan dan degradasi ban. Faktanya, Verstappen mengatakannya dengan jelas setelah latihan bebas. Lebih baik mengorbankan sesuatu di kualifikasi jika saya bisa mendorong seperti yang saya inginkan di balapan. Dan dengan demikian, Red Bull memilih keseimbangan yang sangat berat di bagian belakang, melepaskan pole untuk mendapatkan konsistensi di jalur panjang. Pilihan berani namun sukses. Dia hampir menyalip Leclerc, tetapi kemudian ada virtual safety car. Namun masalahnya muncul kembali di kualifikasi dengan putaran persiapan yang terlalu lambat. Ban depan tidak pernah masuk ke jendela suhu yang tepat, dan di jalan lurus awal yang panjang, mereka mendingin lebih jauh. Hasilnya adalah RB21 tidak stabil saat pengereman dan kurang presisi di bagian cepat. Namun dalam balapan, pengaturan bekerja dengan sempurna. Dengan 4 balapan tersisa sebelum akhir musim, kejuaraan dunia masih sulit diraih untuk Max Verstappen. Tetapi juga tidak mustahil. Meksiko adalah jebakan. Akhir pekan di mana Max bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar. Namun, dia keluar dengan selamat, dengan poin berharga dan kepercayaan diri yang diperbarui. Kita tahu bahwa Verstappen sangat menyukai Grand Prix Brasil, dan di sana dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencoba memenangkan kejuaraan dunia. Tapi mengapa Red Bull yang diperbarui tidak setara dengan McLaren di Meksiko? Mari kita lihat alasan teknisnya. RB21 telah menjadi mobil yang sangat canggih selama musim ini. Kepala teknik di lapangan, Paul Monaghan, menjelaskannya dengan kata-kata yang jelas. Setiap kesalahan aerodinamis kecil mempengaruhi segalanya. Dalam konteks yang begitu kompleks, bahkan perubahan yang tampaknya kecil dapat mengubah keseluruhan harmoni aliran udara yang melewati mobil. Tujuan tim adalah untuk meningkatkan beban lokal tanpa mengorbankan konsistensi keseluruhan paket. Misi ambisius yang langkah demi langkah membuat RB21 tumbuh dibandingkan awal musim, tetapi dengan batasan yang jelas di trek ekstrim seperti kota Meksiko, di mana udara yang tipis menuntut kompromi yang jauh lebih ketat. Faktanya, pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, udara di Meksiko sekitar 20% kurang padat dibandingkan dengan trek standar. Ini berarti bahwa pendinginan unit daya dan rem baterai menjadi mimpi buruk bagi para insinyur. Untuk mendapatkan pertukaran panas yang sama, perlu membiarkan lebih banyak udara melewati mobil. Red Bull bereaksi dengan membuka lebar-lebar ventilasi di bagian atas sisi mobil. Operasi yang diperlukan untuk menghindari panas berlebih. Tetapi juga memiliki efek samping yang berat, resistensi lebih besar, dan kehilangan beban aerodinamis. Sebaliknya, McLaren berhasil menjaga penutup mesin hampir tidak berubah berkat manajemen termal yang superior dan paket yang lebih efisien. Mesin Mercedes memainkan peran kunci. Tetapi titik kekuatan sebenarnya adalah keseimbangan antara pendinginan dan aerodinamika yang diperoleh dengan distribusi aliran udara yang optimal. Banyak yang bertanya mengapa pembaruan yang dibawa dari kota Meksiko tidak menghasilkan perbaikan yang jelas. Jawabannya lebih rumit daripada yang terlihat. Seperti yang dijelaskan Monaghan, dasar yang digunakan oleh Verstappen tidak sepenuhnya baru, tetapi versi yang diadaptasi dari komponen sebelumnya, dibuat modular untuk memungkinkan variasi yang ditargetkan. Perubahan utama berkaitan dengan sayap tepi serangan dasar yang didesain ulang untuk menghasilkan lebih banyak beban tanpa mendestabilisasi aliran hilir. Masuk ke bagian perut juga telah dikerjakan ulang untuk mengelola massa udara masuk dengan lebih baik dan meningkatkan pengeluaran panas ke ventilasi bagian atas. Akhirnya, saluran rem depan telah dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi sistem listrik dan mengurangi panas berlebih pada cakram. Pekerjaan yang tepat, konsisten, tetapi di Meksiko tidak dapat mengimbangi batasan yang diberlakukan oleh kondisi ekstrim.
McLaren, yang lebih netral dalam filosofi aerodinamikanya, hanya memiliki sedikit yang harus dikorbankan. Perbedaan antara Red Bull dan McLaren hari ini tidak terletak pada tenaga atau beban, tetapi pada fleksibilitas proyek. RB21 adalah mobil yang sangat dioptimalkan, dibangun untuk memberikan performa maksimal dalam jendela parameter yang sangat tepat. MCL39, di sisi lain, lebih adaptif. Dapat bekerja di lintasan dingin atau panas, di ketinggian rendah atau tinggi, tanpa kehilangan keseimbangan. Ini adalah keuntungan yang tidak muncul dari ide brilian, tetapi dari serangkaian pilihan konsisten yang dikembangkan selama 2 musim pertumbuhan yang stabil. Dan di Meksiko, konsistensi itu membuat perbedaan. Monahan telah mengonfirmasinya. Dalam 4 Grand Prix berikutnya, ditambah 2 sprint, akan datang paket pembaruan baru. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi jarak, tetapi meningkatkan prediktabilitas RB21, mengembalikannya ke jendela operasional yang ideal. McLaren tetap menjadi acuan teknis saat ini, tetapi Red Bull masih memiliki sumber daya, pengalaman, dan bakat untuk bereaksi. Tapi kita juga harus mendengarkan pernyataan Gunther Steiner tentang situasi dunia, karena dia mengatakan bahwa aturan papaya adalah sekutu terbaik untuk Verstappen. Dan saya juga setuju dengannya. Lando Norris memimpin dengan hanya 1 poin keunggulan atas Piastri, sementara Max Verstappen, yang dianggap sudah kalah setelah musim panas, kembali bermain dengan jarak hanya 36 poin. Namun menurut Gunther Steiner, mantan kepala tim Haas, sekutu sejati juara Belanda tidak berada di Red Bull, melainkan di Woking. Sekutu terbaik Verstappen adalah McLaren itu sendiri. Kata Steiner, aturan papaya tampaknya ditulis khusus untuknya. Hanya 5 balapan yang lalu, setelah Grand Prix Belanda, situasinya tampak sudah ditentukan. Piastri telah meraih kemenangan ke-7-nya musim ini, membawa skor 7-5 dalam konfrontasi langsung dengan Norris, sementara Lando tertinggal 34 poin dan Verstappen jauh lebih dari 100 poin. Namun Formula 1, seperti yang kita tahu, tidak memaafkan siapa yang bersantai. Sejak itu, Norris telah menemukan kembali ritme, konsistensi, dan kepercayaan diri hingga memimpin dunia, sementara Piastri memasuki spiral ketidakpastian yang diperparah oleh McLaren yang tidak pernah menetapkan hierarki internal yang nyata. Ketika sebuah tim kekurangan hierarki yang jelas, Steiner menjelaskan, para pembalap akhirnya berperang internal. Dan ini adalah tepat apa yang dibutuhkan Verstappen. Sementara mereka terbagi, dia memanfaatkan setiap kesempatan. Mantan bos Haas menggunakan istilah yang tepat sasaran. Aturan papaya yang merujuk pada warna ikonik McLaren dan filosofi tim Inggris yang selalu enggan untuk memaksakan preferensi yang jelas. Pendekatan yang sportif, tetapi berisiko ketika berjuang untuk gelar dunia. Dan Steiner sendiri telah menyatakan pendapatnya tentang penurunan performa Piastri. Mungkin Piastri merasa tidak memiliki tim sepenuhnya di sisinya, dan ketika seorang pembalap merasakan kurangnya kepercayaan, dia mulai ragu, kehilangan sedikit kejernihan, membuat kesalahan kecil, dan tidak lagi bisa memberikan yang terbaik. Piastri tampak lebih gugup, kurang tajam dalam balapan, dan sering tidak setuju dengan pilihan strategi dari tim McLaren. Sementara McLaren terbagi, Verstappen mengamati dan memanfaatkannya. Tempat ketiga di Meksiko yang diraih dengan Red Bull yang masih belum sempurna, mengonfirmasi bahwa pembalap Belanda itu tidak berniat menyerah, dan Steiner tidak memiliki keraguan. Selama McLaren terus berlari dengan 2 pembalap bebas, Verstappen akan tetap dalam permainan. Ini adalah situasi ideal baginya dan yang terburuk bagi mereka. Dengan kejuaraan dunia yang sudah di depan mata dan menuju babak akhir, hanya ada satu pertanyaan. Seberapa lama McLaren dapat memberikan kebebasan total kepada pembalapnya tanpa mengorbankan segalanya? Perbandingan dengan momen bersejarah lainnya sangat jelas. Dari pertarungan Hamilton-Rosberg pada 2016 hingga pertarungan Vettel-Weber pada 2010. Duels internal seringkali menguntungkan pihak ketiga. Dan jika Woking terus dalam filosofinya tentang aturan papaya, sekutu terbaik Verstappen bukanlah strategi atau keberuntungan, melainkan McLaren itu sendiri. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang situasi Ferrari saat ini, tentang perubahan mesin di Brasil, tentang pernyataan mantan Maranello, dan juga tentang pertarungan dunia antara Verstappen, Norris, dan Piastri. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Gunther Steiner? Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar Anda. Seperti biasa, saya mengingatkan Anda untuk meninggalkan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran. Itu saja dari Al Asolo. Sampai jumpa di video berikutnya.